Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya bahagia, Alhamdulillah. senang, Bahagia, apakah baik-baik saja? bahagia, Pak. Insya, Baik, insya Allah semuanya baik-baik aja ya anak. Nah, pada pembelajaran kali ini, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kita dimudahkan dan dilancarkan dalam proses pembelajaran, agar kalian cepat menerima ilmu ketika sedang diajarkan ya. Untuk pembacaan doa dimulai dari sekarang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Bapak di sini izin share screen dulu ya. Oh iya, kita belum absen ya. Kira-kira ada yang tidak berangkat nggak nih hari ini? Semuanya hadir semua ya. Oke, kalau semuanya hadir semua, kita bisa langsung mulai aja pembelajarannya. Nah, ada yang tahu kita hari ini akan belajar apa, anak-anak? Kita hari ini akan belajar tentang bunyi. Nah, sebelum kita masuk ke materi ajar, Bapak ingin nanya nih, ini gambar alat musik apa ya anak-anak? Apakah ada yang tahu? Gitar. gitar. Benar, ini alat musik gitar. Kalau ini alat musik apa nih, anak-anak? Suling. 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 Benar. Lalu ini alat musik apa nih anak-anak? Biasanya dipukul alat musiknya. Drum. 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 Benar. Dibacanya drum, bukan drum ya anak-anak. Oke, dari ketiga alat musik di sini, mana yang biasanya anak-anak pernah mainkan? Apakah di sini ada yang pernah main gitar, suling, atau Gak ada ada. yang pernah main drum? Wih, siapa tuh Elsa? Pernah main alat musik apa Elsa? Gak pernah. Nggak pernah. Rafa main Oke, drum. wih, keren tuh yang Iya nih. pernah main drum. Nih, Bapak sekarang mau nanya nih, dari ketiga alat musik di sini, mana yang suaranya paling keras? Drum. Oke, Drum, benar. Pak. Jawabannya drum. Kenapa bisa paling keras? Karena bentuknya itu yang paling besar dibandingkan dari kedua alat musik lainnya. Kalau alat musik suling, cara memainkannya gimana? Ada yang tahu? Ditiup. Ditiup. Benar, ditiup. Oke, berarti udah pada tahu ya ketiga alat musik di sini. Kita langsung. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar kalian semua dapat mengetahui sifat-sifat bunyi itu ada apa saja. Lalu manfaat bunyi dalam kehidupan sehari-hari itu ada apa saja. Nah, dengan menggunakan pembelajaran kali ini, Bapak harap kalian dapat memanfaatkan bunyi dalam kehidupan sehari-hari dan juga mengingat semua sifat-sifat bunyi yang ada dalam materi kali ini. Sudah, coba buka soal diagnosis. Bapak ingin kalian menjawabnya. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit ya anak-anak. Ayo, ayo, ayo. Kalian Bagi jawab linknya sebisa Bapak. kalian. Kenapa? Bagi linknya Bapak. Apa sih? Mama tuh. Ayo,
Bapak kasih waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan yang sudah Bapak buat di Google Classroom itu. Share share linknya, Dit. Share linknya, Bapak. Bisa. Kamu belum masuk Google Classroom-nya. Belum, Bapak. Sebentar, Bapak coba share linknya ke grup ya. Kalian nggak perlu jawab benar, tapi jawab sebisa kalian saja. Jika sudah ada yang mengisi, oke masih kosong nih jawabannya nih. Ayo cepet cepet cepet. Bapak cuma kasih waktu 5 menit loh. Ih, sudah ada jawaban yang keluar nih. Ada satu orang yang udah jawab. Ayo cepet cepet cepet. Ayo 3 menit lagi, 3 menit lagi. Apakah sudah Aul, Elsa? Apakah sudah mengisi? Apakah sudah mengisi jawabannya, anak-anak? Ayo, Bapak tunggu dulu. Bapak tunggu, Bapak tunggu. Baru satu orang nih yang udah selesai. Oke, baik. Kita langsung aja ya simpulin jawaban yang satu orang ini karena yang lainnya sudah habis waktunya. Oke. Yang pertama ada soal tentang apakah bunyi dapat kita lihat. Jawabannya tidak, berarti benar. Bunyi tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita dengar. Seperti itu, selalu ingat ya. Lalu di soal kedua, apakah bunyi dapat merambat dari air? Jawabannya iya, berarti benar. Apakah bunyi selalu terdengar sangat keras? Jawabannya tidak. Ini jawabannya dia itu salah. Jawabannya tidak. Tidak hanya bisa keras, bisa juga suaranya pelan. Lalu, apakah karpet dan busa dapat meredam bunyi? Jawabannya betul. Oke. Di soal terakhir, apakah bunyi dapat dipatukan oleh benda keras seperti tembok? Jawabannya iya, ini benar berarti ya. Nah, selain dengan tembok, ketika di dalam jembatan atau ketika di dalam terowongan, bunyi juga dapat dipantulkan seperti itu. Oke, kita lanjut belajar melalui materi ajar ya. Masuk ke dalam materi ajarnya. Kita bakal belajar tentang mendengar karena bunyi. Oke, di sini ada bunyi dan sifatnya. Bapak mau Aulia untuk bacain, boleh? Pengertian dari bunyi sampai titik. Boleh, Bapak, sebentar. Bunyi adalah suatu yang dapat kita dengar dengan telinga. Bunyi terjadi karena adanya getaran dari suatu benda. Ketika benda bergetar, getaran tersebut merambat melalui udara dan sampai ke telinga kita, sehingga kita bisa mendengarnya. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber-sumber bunyi. Misalnya, ketika kita memukul drum, menepuk tangan, atau membunyikan bel, benda tersebut bergetar dan menghasilkan bunyi. Bunyi juga bisa berasal dari suara,
suara manusia, hewan, alat musik, atau benda di sekitar kita. Baik, Bapak, sudah Bapak. Oke, tadi kita udah mendengar Aul membaca tentang pengertian dari bunyi. Nah, sekarang Bapak mau nanya nih, kalau misalkan kita memainkan drum, sumber bunyinya itu dari mana? Ada yang tahu? Oke, jadi sumber bunyi ketika kita memainkan drum adalah ketika kita memukul drumnya itu ya anak-anak, itu namanya sumber bunyi. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Di sini, bunyi dapat menyebar ke segala arah. Bunyi memiliki sifat menyebar ke segala arah, artinya bunyi tidak hanya bergerak ke satu arah saja. Nah, seperti ketika kalian dipanggil teman yang jaraknya jauh, itu salah satu contoh ketika bunyi menyebar ke segala arah. Seperti itu. Di sini ada contohnya ketika bel sekolah dibunyikan. Kalian jaraknya jauh dari sekolah nih, tapi ketika bel berbunyi, kalian bisa mendengarnya. Itu juga salah satu contoh dari bunyi yang dapat menyebar ke segala arah. Oke, selanjutnya di sini ada bunyi merambat melalui media perantara. Jadi, bunyi juga bisa merambat melalui media perantara. Kira-kira ada berapa nih media perantara yang bisa merambat untuk bunyi? Ayo dijawab. Oke, jadi ada tiga media perantara. Yang pertama ada udara, air, dan juga benda padat. Jadi ketika ada ketiga media perantara ini, bunyi juga bisa dapat merambat. Lalu yang ketiga ada bunyi dapat dipantulkan dan diredam. Nah, bunyi memiliki sifat dapat dipantulkan dan diredam. Bunyi dapat dipantulkan ketika mengenai benda yang keras seperti dinding, tebing, ataupun gedung. Nah, contohnya ketika kalian berbicara di depan tembok, nanti secara tidak langsung kalian akan mendengar suara kalian sendiri. Itu yang itu yang dinamakan dengan bunyi dapat dipantulkan. Oke, sebelum kita masuk ke manfaat bunyi dalam kehidupan sehari-hari, kita akan belajar melalui PPT yang sudah Bapak buat. Nah, di sini kita bisa baca contoh sifat bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kita akan belajar tentang sifat bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung ya. Mari kita mulai. Yuk. Nah, yang pertama ada menyebar ke segala arah. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan ya. Contohnya adalah ini. Oke, jadi suara sirene mobil ambulans adalah salah satu contoh penerapan bunyi menyebar ke segala arah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak mau nanya nih, selain ada suara mobil sirine, ada apa lagi ya bunyi yang dapat menyebar ke segala arah yang biasanya anak-anak temuin? Ayo dijawab, ayo. Suara alarm, Bapak. Betul, alarm sekolah. Oke, kita lanjut ke, bunyi lagi dia. Kita lanjut ke sifat bunyi yang dapat merambat melalui media perantara. Tuh, ada tiga. Ada benda cair, benda padat, dan udara. Oke, kita belajar satu persatu ya. Kita lihat videonya. Sifat cahaya merambat melalui benda cair. Nah, udah kalian lihat anak-anak videonya tentang apa ini? Jadi, di sini ada anak-anak SD yang sedang praktek, dan prakteknya itu tentang bunyi yang dapat merambat melalui benda cair. Di sini
ada medianya berupa ember, air, dan juga corong. Nah, jadi ketika corong sudah dimasukkan ke dalam ember yang sudah berisi air, embernya itu dipukul-pukul nih. Lalu nanti melalui corong ini suaranya bisa terdengar seperti itu. Itu namanya bunyi dapat merambat melalui benda cair. Jadi media perantaranya adalah benda cair berupa air. Oke, kita selanjutnya ya. Nah, di sini ada dua orang yang sedang menggunakan telepon sederhana berupa telepon berbentuk kaleng yang disalurkan melalui tali ini. Nah, ini merupakan salah satu contoh media berupa benda padat, zat padat. Nah, jadi suaranya itu bakal mengalir dari kaleng ke tali ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang Focus, clap. Nah, di sini ada video anak-anak yang sedang ice breaking berupa tepuk yang ada di dalam kelas. Jadi, media media perantaranya berupa udara. Kenapa? Karena suara dapat terdengar melalui udara. Seperti itu. Jadi ketika nggak ada udara, kalian nggak bakal bisa dengar suaranya. Oke, selanjutnya ada bunyi dapat dipantulkan dan diredam. Kita akan belajar melalui video lagi. Oke, di sini ada video orang yang sedang berteriak di dalam sebuah terowongan. Jadi terowongan itu kan berupa sebuah terowongan yang seperti ini kan bentuknya kan. Nah, dia teriak nih di tengah-tengahnya. Otomatis suaranya itu bakal saling memantul tuh. Seperti kalian ketika ngobrol maupun berbicara di depan tembok. Suaranya akan memantul. Oke, tapi bakal lebih jelas ketika kalian mencobanya di dalam terowongan seperti ini yang sudah kosong. Kalian bakal sangat terdengar dengan jelas. Nah, di sini ada kamar dengan bantalan karet. Itu adalah salah satu upaya agar suara yang ada di dalam ruangan itu tidak keluar. Jadi, bahan karet itu dapat meredam suara. Ingat itu ya anak-anak. Nah, sekarang kita bakal membaca manfaat bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama sebagai alat komunikasi. Seperti yang sedang Bapak lakukan ini, Bapak sedang berbicara, berarti Bapak sedang mengeluarkan bunyi, dan kalian mendengarkan Bapak. Itu berarti bunyi dapat sebagai alat komunikasi. Lalu, yang kedua ada sebagai tanda atau peringatan. Nah, seperti yang ada pada gambar di sini, mobil ambulan biasanya mengeluarkan bunyi sebagai tanda ataupun peringatan ketika sedang membawa pasien. Biasanya, mobil ambulan ingin didahulukan ketika membawa pasien. Oleh karena itu, mobil biasanya mengeluarkan peringatan berupa bunyi dari sirenenya. Oke. Ketiga, sebagai hiburan. Nah, alat musik tiga yang tadi sudah Bapak tampilkan pada awal pembelajaran, itu adalah contoh sebagai alat musik ataupun bunyi yang dapat kita gunakan sebagai hiburan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga digunakan dalam teknologi. Oke. Nah, setelah kita belajar terkait manfaat bunyi dalam kehidupan sehari-hari, kita bakal belajar tentang tanya jawab. Nah, tapi jawabnya Bapak nggak bakal melakukan dengan cara biasa. Bapak
bakal menggunakan game ya anak-anak. Di sini Bapak bakal tulis nama kalian, lalu ketika namanya finish lebih awal, bakal mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan. Oke. Bakal ada 10 detik ya. Kalian sudah siap anak-anak? Insya Allah harus siap ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, Siti Rahma. Ada orangnya? Apakah masih stay orangnya nih? Ada. Oke, Bapak mau kasih pertanyaan nih kepada Siti Rahmah Maulidiah. Pertanyaannya itu, apa yang dimaksud dengan bunyi? Ayo, yang tadi Bapak udah bahas tuh. Bunyi itu apa sih, anak-anak? Ayo, ayo, jawab. Ya, baik. Jadi bunyi adalah sumber suara. Betul. Misalkan Lebih dari singkatnya. gitar yang Oke, lanjut, dipetik, lanjut, lanjut. terus drum. Ya, baik. Terima kasih. Oke, jadi lebih singkatnya adalah bunyi adalah suatu suara yang bisa kita dengar menggunakan telinga seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Setelah ini kita hapus nih Siti Rahma. Kita coba Aulia dan Melani. Oke, kita mulai balapannya. Go, 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 go. Ayo, siapa ini? Siapa ini? Ya, Aulia. Oke, Aulia apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Bapak? Harus siap. Eh, Nih, melalui apa saja bunyi dapat merambat? Yang tadi sudah Bapak jelaskan dan sampaikan nih. Ayo, Aulia, nyalakan mikrofonnya untuk jawab pertanyaan dari Bapak. Bunyi merambat melalui 3 jenis, Bapak. Betul. Apa yang pertama? Padat, cair, gas, dan udara. Oke, betul. Jadi, bunyi itu dapat merambat melalui 3, ya teman-teman. Ya, anak-anak. Yang pertama ada cair, gas, dan padat. Nah, kalau misalkan melalui air, apakah bisa merambat? Jawabannya bisa, karena air merupakan salah satu zat cair. Oke. Nah, karena semuanya sudah menjawab pertanyaan dari Bapak, marilah kita tutup pembelajaran kali ini. Alhamdulillah, kita sudah belajar tentang bunyi ya anak-anak. Kali ini kita sudah belajar tentang bunyi, dari sifat-sifat bunyi sampai manfaat bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak tutup pembelajaran kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam anak-anak. warahmatullahi wabarakatuh.